Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun teman-teman. Kembali lagi bersama aku Lala Ye di channel Serem Midnight. Nah, kali ini adalah video pertama dari aku. Kira-kira aku mau ngebawain apa ya? Di sini aku nggak sendirian ya. Di sini aku sama gitu. Tepatnya ada di belakang layar. Nanti suami aku yang bakal bantu-bantu tanya-tanya ya, mungkin beberapa cerita-cerita mistis dari aku gitu. Jadi aku yang bakal ngejawab gitu ya. Boleh? Apa sih gitu ya? Aduh, ya udah nggak apa-apa, kan jangan serem-serem banget kalau sama aku mah. Ya udah, mau nanya apa? Mau nanya apa suamiku? Oh iya, ya udah. Oke, ini kan kita tag yang pertama ya. Dengar-dengar katanya Lala tuh ada satu cerita pengalaman mistis yang berkaitan dengan keluarga juga ya. Yang terjadi mungkin udah beberapa tahun yang lalu. Dan itu sangat fatal gitu ya, karena berkaitan dengan santet. Oh iya benar. Mungkin itu cerita yang sangat menarik, bagaimana akhirnya kisah tersebut ya. Mungkin ya Lala mungkin bisa ceritain dari awal, bagaimana sih dari awal terjadinya. Oh, jadi kejadian ini memang benar-benar nyata ya teman-teman. Kalau dibilang itu uwa, aku punya uwa dari mamah aku. Dia ini kena kiriman santet, guna-guna, pokoknya semuanya. Lebih tepatnya sih ke santet ya teman-teman, karena memang sampai yang bikin fatalnya itu ya Allah wala, mungkin memang sudah takdirnya almarhum sampai meninggal. Yang tadinya itu dalam waktu cepet banget, seminggu sebelum kejadian. Jadi sebelumnya ini sempat ada teleponan, video call sama mamah ya. Kalau aku mau ceritain itu, beliau tinggal di daerah Lampung, di daerah Liwa. Aku nggak tahu di mananya, pokoknya nama daerahnya itu Liwa. Jadi beliau ini itu punya kebun, kebunnya itu di sana tuh banyaknya yang kelapa sawit. Kelapa sawit. Nah, ya mungkin bisa dibilang walaupun orang kampung, tapi ada gitu loh pegangan uang ya kan. Nah, dia tuh punya temen, mungkin temen lama, minjem uang buat usaha. Itu dari udah hampir 15 tahun katanya, belum kebayar-bayar. Nah, disamperin lah sama uaku nih, disamperin, ditagih. Itu nggak tahu kejadiannya tahun kapan, bulan kapan, tapi pas ditagih malah galakan dia. Dia bawa parang apa golok ya? Golok. Nah, pokoknya dia ngomong pakai bahasa Sunda gitu, yang artinya nih ya, gua cincang. Nah, terus di situ Uwa mungkin udah habis kesabaran sama Uwa, diginiin, diambil itunya nih, dele kayak gitu. Lihat nggak kenapa-napa gitu loh. Kebal gitu ya, jadi nunjukin bahwa saya kebal nih ya, jangan macam-macam gitu ya. Iya. Nggak kenapa-napa. Nah, nggak tahu, pokoknya kata anaknya pas pulang dari situ langsung sakit ya. Kita nggak tahu ya, pihak si orang yang dipinjemin duitnya itu mungkin sakit hati atau gimana. Cuma kalau dipikir-pikir, lu punya utang tapi lu lebih galak gitu loh. Udah dipinjemin bertahun-tahun, ditagih ya kan. Semenjak itu pas kejadian ke sana, ke Lampung, itu tahun 2020 bulan November kalau nggak salah, November mau ke Desember. Itu kan pas COVID lagi gede-gedenya kan. Nah, itu di situ Uwa tuh nagih karena memang keuangannya udah hampir
ya buat jaga-jaga lah gitu kan. Lagi butuh lah ya. Iya, gitu. lagi butuh. Malah digituin. Nah, pas katanya tuh nyampe rumah maghrib tuh tiba-tiba langsung sakit. Jadi setelah ketemu orang itu ribut, orangnya malah lebih galak. Setelah pulang dari situ, uaknya jadi jatuh sakit. Iya, jatuh sakit. Terus, tapi sakitnya masih kayak yang orang wajar ya, kayak orang meriang gitu, panas dingin. Ya kan mikirnya mungkin kecapean. Nah, dari situ langsung tuh, pas udah begitu, hari kedua, hari ketiga tuh dibawalah ke puskes apa rumah sakit ya, aku lupa, kayaknya sih rumah sakit. Dibawa ke rumah sakit. Pas dibawa ke rumah sakit, kita sempet dikabarin sama anaknya, ngechat lah, nanyain kabar keluarga gimana. Akhirnya ujung-ujungnya telepon video call. Oh ya udah, kita kasih dong telepon ke nomor aku kasih HP aku ke mama karena mama mau ngomong sama Ua. Pas ngomong tuh masih sehat, dia tuh masih ya namanya orang geletak di tempat tidur gimana ya, tempat tidur yang di rumah sakit gitu tuh yang ranjang-ranjang. Itu masih bisa bangun, itu cuma diinfus doang, diinfus tangannya. Itu masih bisa duduk, katanya gini. Kan ketemu sama aku di video callnya tuh ngomong, "Halo, assalamualaikum Ua, apa kabar?" Terus kata Ua bilang gini, "Alhamdulillah sehat," padahal lagi sakit gitu. Pas lagi ngomong gitu, Ua bilang katanya, "Sini atuh main ke Lampung," katanya. Terus aku bilang, "Doain ya biar ada rezeki," aku bilang. "Jenguk Ua, jenguk," katanya, pengen ketemu sama Lala. Terus ya udah tuh dari situ ngobrol-ngobrol, ada aku, mamaku, adik aku sama bapakku nih. Ya kan, tiba-tiba kamera lagi kemana nggak tahu, itu di ruangan rumah sakit itu ngarah ke kaca. Pas ngarah ke kaca tiba-tiba ya namanya mereka kayak gerak-gerak sembari megang handphone gimana sih gini-gini gitu ya. Itu dari ngarah ke kaca tiba-tiba ke pintu kamar mandi itu ujung. Aku ngelihat ada sosok satu perempuan kuntilanak di situ, tapi aku nggak tahu ya itu sosok apa memang ada di rumah sakit itu atau memang ngikutin gitu. Cuman yang Lala lihat itu sosoknya kelihatan dia tuh ketawanya tuh nyengir tapi menyeringai gitu, kayak yang gini tiba-tiba sampai ke sini gitu. Nah terus dari situ langsung ngomong, "Ih, itu siapa tadi? Ada siapa aja di sana?" ngomong begitu. Katanya di sana tuh cuman berdua. Tadinya tuh ada 4 apa 5 ya udah pada pulang jadi gantian gitu. Tadi aku jaganya, ya. Tadi aku lihat cewek, sedangkan yang cewek istrinya anaknya Ua tuh udah pulang. Kan harus jagain Dede di rumah gitu. Dia punya anak kecil. Udah tuh akhirnya pas di situ ngomong lah ke bapak, "Tadi Neng lihat itu," bilang gitu. Terus ya udah kata bapak, dibacain aja, didoain. Terus nggak lama pas dari situ lagi ngeliat ngobrol-ngobrol, mama masih ngobrol, aku merhatiin Ua senyumnya tuh tiba-tiba kayak apa ya, senyum orang yang ikhlas banget. Tiba-tiba kayak yang gimana ya, kita tuh kayak lagi bahagia, kayak yang ngerasa di batin udah lepas beban. Lepas beban. Nah nggak lama tiba-tiba berubah senyumnya. Nah aku ngelihat dari situ langsung astagfirullahaladzim. Jadi yang Lala lihat itu kayak dia punya sukma, tapi tiba-tiba sukmanya udah ketarik semua keisi sama yang lain. So langsung beda banget senyumannya di situ. Terus udah tuh dari situ ya jaringan kita memang lemot, jaringan di sana ya, karena namanya di gunung tuh susah banget. Daerah Liwa kan memang pegunungan. Jaringan paling cuman jaringan cuman ada berapa bar doang gitu loh. Udah akhirnya udah dulu ya doain biar nanti ada rezeki kita bisa ke sana gitu. Nanti kabarin terus kabar Ua kayak gimana, suruh ngasih tau lah kabar keadaannya setiap harinya gitu. Ya udah akhirnya kita tutup teleponnya. Dari situ udah ngeliat mama nangis. Ya namanya kangen ya, kangen adek sama kakak gimana sih, itu kan anak pertama. Ua tuh anak pertama gitu loh, anak pertama dari mama. Terus udah berpuluh-puluh tahun nggak pernah ketemu. Nah udah tuh dari situ ya udah kita nenangin mama.
Selang sehari, 2 hari, 3 hari ada chat lagi, ngirim kabar, dan itu yang tadinya badannya masih sekel, masih seger, tiba-tiba langsung kurus. Oh, cuma beberapa hari aja. Iya, jadi kalau dibilang hitungannya seminggu. Kan setelah kejadian itu pulang kan langsung panas, kejadian Ya. yang habis ngelabrak orang itu. Nah terus kan berapa hari kemudian gak lama masuk ke rumah sakit. Nah terus kan abis telepon itu berapa hari kemudian ngabarin aku. Ya kurang lebih seminggu. Semingguan lebih lah kayaknya. Terus itu setelah masuk rumah sakit, dokter bilang apa waktu itu? Sakitnya Ya, maksudnya? sakit kayak apa sih? Komplikasi. Komplikasi dan lebih ke lambung. Suka telat makan, namanya kan suka di kebon. Gitu ya? Iya, suka di kebon kan mikirin ini dulu lah, ngarit ya kalau kayak gitu. Nah udah tuh ya mikirnya lambung sih, cuman kok dari lambung tuh aneh banget, kayak nggak logika. Perubahannya cepat gitu ya dalam beberapa cepat hari. Itu. Dan yang bikin anehnya sampai kita niat ya udah, sampai bapak bilang ya udah nanti tanggal segini berangkat ke sana gitu. Itu tuh ini pas di saat anaknya ngasih kamera nih ke mama atau ke Lala di sampingnya. Nih, Abah, dulu tah, Teteh. Nah, dulu Lala gitu. Suruh liatin. Dulu tah, Lala gitu. Pas dia ngelihat ke arah aku ya, kan aku kan kayak begini nih, kayak Assalamualaikum Wak, kayak begitu. Dia tuh langsung kayak tangannya anaknya tuh diginiin. Kayak gitu. Kayak di tepis gitu ya? Di tepis, gak mau teleponan, gak mau video call. Tapi kalau ngelihat mama masih kayak yang kayak gitu. Masih mau, tapi pas aku nongol, awas mah minggir mak, mau lihat neng, langsung ditampol tangannya anaknya tuh. Berarti ada perubahan ya dari yang beberapa hari yang lalu nggak seperti itu, kangen segala macam kan. Terus sekarang malahan kesannya tuh kayak nggak suka gitu ya. Iya, nah aneh tuh. Terus dari situ ya sempet ada kurang lebih setengah jam ya kita tuh teleponan, tapi tetap nggak mau, diajak ngomong aja cuman lagi panas kayak gitu, sakit panas. Aku nggak tahu nih kalau yang sakit itu yang ngomong almarhum apa ya itu yang masuk gitu. Tapi kenapa dia bisa bilang panas juga gitu ya, kan bingung. Nah akhirnya dari situ kayak mama tuh bener-bener batinnya pengen banget ketemu gitu. Akhirnya ya udah, bapak adalah kayak tabungan nih, dikasih biaya tuh buat kesana. Kebetulan kita punya tetangganya juga orang sana, orang Lampung, cuman beda ibaratnya beda wilayah gitulah, kayak ibarat Jakarta Pusat ke Jakarta Barat jaraknya, tapi kayak 4 jaman kalau nggak salah ya, dari tempat yang kita punya tetangga ini ke rumah Uwa tuh. Terus dari situ ya udah kita janjian hari apa aku pulang, itu pun dikabarin sama mama, itu posisi aku lagi di Jakarta. Terus mama ngabarin, ayo besok tanggal, aku inget banget kalau nggak salah tanggal 20-nya tuh 20 November kayaknya deh. 20 November 2020, tahun 2020 itu aku pergi ke Lampung. Dikabarin sama mama tanggal 19-nya kalau nggak salah. Jadi tanggal 19-nya itu pagi ditelepon, sore aku langsung pulang. Sore aku prepare jam 4, jam 5 ke stasiun buat naik kereta. Terus lanjut dari situ pulang lah. Nah pulang, abis itu kita jalan kalau nggak salah abis pada sholat isya, apa abis maghrib ya, kayaknya abis isya gitu, karena kan mama selesaiin maghrib dulu dan aku juga prepare gitu. Akhirnya kita ngabarin lah orang sana, kita mau berangkat, kemungkinan besok pagi kita sampainya, karena kan
kita nungguin kapal itu perjalanan kalau nggak salah 3 jam ya, 3 jam. Terus naik kapal 3 jam lagi, 6 jam ya, kurang lebih seharian karena kita ada nginep tuh di rumah saudaranya tetangga. Jadi berarti itu pergi ke sananya nebeng tetangga ya? Iya, karena kebetulan dia juga mau pergi. Mau pulang tuh ke rumah mamahnya gitu loh. Nah, kebetulan ya mungkin namanya mama curhat kali. Saya juga kepengen ke sana. Oh ya udah bareng aja, ngomong kayak gitu kan. Ya udah akhirnya bareng gitu. Kita mah PT-PT bensin ya, say, kayak gitu. Terus udah tuh habis dari situ itu selama perjalanan kita masuk kapal, aku ngerasa kayak yang karena di situ bapak nggak ikut. Cuman aku, mama sama adik aku. Bapak nggak ikut. Bapak bilangnya apa? Kata bapak mah pantau dari rumah aja, kata bapak gitu. Ya udah, akhirnya sebelum berangkat ya salim sama bapak. Pak, Neng pergi dulu. Ya adalah ditiup, gitu, didoain gitu. Nah, terus udah mama yang paling ini banget orangnya. Gajlukan dikit, mama tuh sepanjang jalan jikir terus, baca terus gak berhenti, mulutnya gak berhenti, pokoknya nggak baca mulu. Terus pas di kapal laut itu aku ngerasa ada energi gede banget, gede. Terus akhirnya aku berusaha untuk magerin ya, di kapal itu aku magerin karena aku ngerasa ada sesuatu yang mau ngegagalin supaya kita tuh nggak datang ke sana. Atau mungkin kayak dengan tiba-tiba aduh capek nih, otomatis kita kan kalau capek mager istirahat di tempat yang tetanggaku ini, jadi kita nggak ada jalan ke sono. Atau mungkin tetanggakunya ini yang nggak mau ke sana gitu, karena kan memang di situ mereka yang nganterin kita juga sampai Liwa, padahal tempat si tetanggaku ini itu jauh dari Liwa, tapi dia mau nganterin karena dia kepengen tahu keadaan gitu, pengen bener-bener ngeliat. Terus udah tuh dari situ pas ini kita sampailah nih mau ngedeketin yang pinggiran-pinggiran kapal pada ini tuh belabu. Iya, yang pada ngetem semua di situ kan. Terus dari situ kita keluar mobil pelan-pelan masuk ke tol. Itu tol kayaknya masih sepi banget deh ya, kayaknya tuh. Aku nggak ngerti belum, lah. Baru-baru ya tolnya ya. Iya, pokoknya itu masuk tol. Terus itu kalau yang merasa energi besar itu kelihatan makhluknya atau hanya sekedar energi aja? Kelihatan makhluknya. Tahu nggak itu makhluknya kayak gimana? Jadi selama di kapal itu kan kayaknya di pinggiran-pinggiran tuh kayak ada gunung-gunung gitu ya. Aku nggak tahu tuh gunung apaan. Pokoknya yang banyak lampu-lampu kelap-kelip kayak perumahan, terus atasnya tuh ada gunung-gunung. Ya gunung bukit gitu. lah gitu ya, daratan. Itu energi gedenya. Aku nggak tahu dari gunung mana, nggak tahu. Pokoknya aku ngerasa tuh dari gunung. Dan itu aku ngelihat sosok besarnya itu ngelebihin gunung. Dan dia tuh kayak orang-orangan gunung, kayak Yeti. Tahu Yeti gak? Orang bulu-bulu gitu. Nah itu, tapi itu orang mirip apa? Genderuwo dong. Orang apa monyet itu? Ya mirip kayak genderuwo gitu ya. Rambutnya banyak gitu. Tapi putih. Putih. Oh ya. Kayak monyet putih gitu. Pokoknya aku ngelihat pertama begitu ngelihat dia putih, matanya terang banget merah, ada taringnya. Tuh. Oh itu dia ngelihatnya dari daratan, berarti dari gunung ya? Iya, dari gunung. Bukan dia ke kapal enggak ya? Enggak, ngapain ke kapal, dia nggak beli karcis. Kali aja infok di kapal. Pokoknya itu dia ngeliat dari situ, aku ngeliat itu apaan putih-putih, aku bilang gitu. Pas lihat, matanya merah, ada kayak ada tanduknya gitu ya, kayak ada tanduknya, terus taring, matanya bagus dah merah gitu. Nah ya kayak dari situ aku langsung ngasih tahu mama, Mah, Neng tadi ngeliat itu tuh di situ, bentuknya seperti ini, itu tadi itu. Nah terus dari situ mama baca-baca tuh. Udah aku bilang sampurasun, aku bilang numpang-numpang, jojong-jojong jangan ganggu, aku bilang ser-ser minggir pergi nanti kamu keinjak
anak cantik numpang lewat, aku gituin kan. Aku gitu ngomongnya. Nah terus dari situ udah tuh, selama perjalanan yang aku bilang tadi lewat tol ini, itu kayak ngikutin, tapi bukan berarti ngikutin sosoknya tetap diem di tempat. Dan di kanan kiri tuh banyak bener bukit-bukit, pegunungan, aku nggak tahu lah, namanya malam gelap, tapi kena sinar cahaya bulan itu bagus banget gitu loh. Jadi kelihatan bentuk-bentuk gininya doang, kayak orang siluet gitu kan. Nah nggak kelihatan, pokoknya bentuknya kayak siluet, namanya kena gelap kan, cuman cahaya dari bulan tuh nggak seberapa kan, tapi bagus banget gitu bentuk gunung-gunungnya. Itu kayak beneran dimunculin, kayak dikasih tahu, atau mungkin dia tahu bahwa kayak wah ada energi dari mana nih, terus dia tahu mungkin ya, oh ini orang bisa nih, itu ditongolin. Jadi tiap-tiap bukit ini aku ngelihat ada sosok. Kayak lelembut ya, yang tua-tua gitu, bukan penunggunya lah ya, tapi ya. bukan semuanya genderuwo, ada apapun itu. Macam-macam. Ada yang seperti harimau, ada yang bentuknya beneran gede raksasa, ada yang kakek-kakek, ada yang seperti ular, pokoknya banyak banget di situ. Nah terus yang bikin kagetnya lagi, itu lagi namanya nahan mabuk ya, di jalan tol, nyenderan aja di pintu mobil, di kacanya tuh begini gini, tiba-tiba dung. Itu bayangin kalau orang beneran kayak gimana rasanya, jantungan kali ya. Itu ini lagi bengong merenung kan, tiba-tiba jebrut, ada yang gitu ke kaca mobil tuh, demit hantu. Iya nongol, tapi nongolnya itu dia kayak mobil nabrak dia, padahal mah dia nembus gitu loh. Dan itu kerasa banget ya, kayak kita abis tabrakan aja gitu kalau jalan, dep gitu. Terus dingin, terus di ulu hati ini dada langsung kayak orang bengek gitu. Iya, aku bilang astagfirullahaladzim, aku bilang takut di situ tuh. Aku ngomong, akhirnya apa? Akhirnya di situ aku tiduran di mama kan di tengah kan. Mama di tengah, aku tiduran aja gini. Ma takut, ma Neng takut, dipende dah mama gitu. Udah, akhirnya pas dari situ berapa jam kemudian ya sampailah kita ke tempat ke tempat si tetangga tuh, mau nyampe ke situ. Pas mau sampai ke situ tuh kayak kurang lebih 100 meter kita ngelewatin rel kereta api. Dan katanya di situ pernah ada kecelakaan yang ketabrak apa gitu, kata si tante ini ngomongnya. Sini pernah ada kecelakaan nih lagi gini. Pas mau tidurnya didatengin aku sama perempuan. Terus kayak yang kakinya buntung, tangannya juga buntung. Aku sebutin ciri-cirinya seperti ini. Terus emaknya bilang, katanya, "Nduk," pakai bahasa Jawa gitu, di sana ada banyak orang Jawa gitu ya bahasanya. Dia bilang, katanya itu mirip sama cewek yang suka nampakin di rel, katanya ngomong begitu. Oh, udah tuh dari situ, nggak tahu. Tapi cuma nampakin aja ya, nggak ganggu. Tapi itu pas aku tidur, jadi kayak dia minta tolong, kayak datang ke mimpi ya? Gitu. Udah dari situ kita istirahat ya kan, udah istirahat, cuman berapa jam doang. Pagi kita prepare, waktunya ke sana tuh kurang lebih 4 jam sih. Tuh jalanannya, udah kayak jauh juga ya, 4 jam. Berliku-liku kayak gitu jalanannya, udah kayak ular gitu dah. Terus dari situ selama perjalanan kita nggak ada sinyal sama sekali, nggak ada buat ngabarin ke orang sana. Jadi kayak percuma bawa handphone, kayak nggak guna banget gitu. Sampai aku berusaha beli kartu Telkomsel kalau nggak salah, di sana nggak ada. Aku kan pakai kartunya kartu murah. Nah terus dari situ udah kita selama di perjalanan ya aku ada tidur ya, karena aku mabok tuh, nanjak terus mengsong gitu kan jalanannya. Terus udah tuh tahu-tahu udah mau deket aja, tahu-tahu ya udah mau deket, ya udah akhirnya turun sampai
Itu tapi sebelum nyampe itu serem banget. Selama di perjalanan kita ngelewatin kayak hutan semua. Terus ada jalan yang horor banget. Jadi mana tuh? Ya mau ke dekat sana, ke dekat Liwa, mau ke dekat rumah Uwa. Jadi di situ jalanannya kayak ini sebentar lagi putus nih jalanannya nih. Oh, jalan berarti jalan tanah gitu. Jalan tanah sebentar lagi putus, itu cuma kayak di waktu itu kayaknya cuma diapain pakai kayak bungkus karung beras gitu, kayaknya ditimbun-timbun gitu. Itu udah takut itu. Udah pas di mobil kan ngeri ya. Udah Neng turun aja, nggak mau. Amit-amit kan udah mikir kemana-mana takutnya jatuh gitu. Akhirnya di situ ngegas kenceng, jalan bisa. Ternyata memang begitu, cuman takut. Kita mah takut gitu kan. Terus ya udah, nggak lama sampailah ke rumah itu Uwa. Pas nyampe ke rumah Uwa, pada salam-salaman lah, kenalan, ini tetangga, ini yang nganterin. Oh iya, ngeliat Uwa tiba-tiba beda. Oh, berarti Uwanya udah dalam posisi tidur gitu aja ya? Iya, cuman rebahan toh, nggak kemana-mana. Itu aja gerak ya? Pipis aja pakai selang. Oh, diselangin iya, gitu. Udah parah banget. Udah kayak ini apa namanya? Maaf ya, tengkorak. Beneran deh. Kurus udah kayak gitu orang kena liver. Ya nggak sih, kalau yang kena liver tuh kayak begitu. Takut Udah pas sampai sana salim. Terus kata mama, Kak, lihat nih. Apa? Ponakannya datang nih, anak aku nih, katanya gitu. Lala nih. Cuman gini doang. Gitu. Buang muka. Terus dari situ udah pas yang kita 3 hari apa 5 hari ya di sana tuh, di rumah Uwa gitu nginep. Itu setiap maghrib, setiap malam sampai Janari mau masuk subuh itu kumat. Kumatnya gimana maksudnya? Iya kayak bukan Uwa. Maksudnya teriak-teriak atau gimana? Iya. Oh, jadi ngomong-ngomong gitu tapi ngomongnya nggak jelas. Oh. Tapi kalau siang itu tidur. Siang tidur, terus kalau udah maghrib dia kayak orang kerasukan teriak-teriak gitu. Iya, kalaupun siang dia melek, almarhum Uwa ya, itu masih nyambung. Tapi kalau udah maghrib tuh udah kayak nggak kenal gitu. Ya udah tuh dari situ dibaca-bacain ya kan, waktu hari pertama sama mama. Sempat diiniin sama aku kayak Assalamualaikum. Dia ngamuk. Pokoknya dia ngamuk. Aku pegang mana yang sakit, aku pijit-pijitin kakinya tuh. Aduh, aku pijit-pijitin kakinya. Terus langsung tiba-tiba dia kayak nggak mau dipegang. Udah. Gak suka lah istilahnya ya. Iya, dari situ kayak yang ngeliatin aku tuh kayak judes apa gitu ya. Tapi saat itu keluarga semua udah tahu kira-kira bahwa Uwa itu dikena sesuatu gitu. Tahu. Udah pada tahu ya. Udah. Soalnya nggak masuk akal. Tiba-tiba begitu. Terus tiba-tiba nggak kenalin selama dalam waktu seminggu. Masa tiba-tiba nggak kenal sama anak-anak sama cucu-cucunya yang ada di sana. Gitu kan aneh. Iya. Nah, terus udah tuh pas diituin itu kita 3 hari nginep di sana. Itu aku yang pertama, aku tuh ini apa namanya ngeinin Uwa kayak apa ya, dipegang ulu hatinya. Terus dari ulu hati dia berontak, aku pegang dong jempol tangan nih, di sininya nih aku pegang. Terus aku bantu suruh apa namanya, anaknya pegang jempol kaki. Aku bacain. Pas aku lagi pegang begitu, tiba-tiba ada sesuatu yang harus aku tarik gitu. Ada sesuatu. Akhirnya aku baca, aku tarik, aku gebrak bumi. Yang aku tarik itu ternyata sosok yang selama ini di dalam badan Uwa. Jadi makhluk ya, jin gitu ya. Nah, jadi kenapa aku tarik supaya dia bisa ngomong gitu, biar ngomong. Nah, jadi di situ dia ngomong yang apa itu ya,
ngomong apa gitu, pakai bahasa apa aku nggak tahu, tapi dia tuh kayak yang wah kayak gitu. Tanya mama dah, itu pokoknya aku pas pertama tuh dia nggak mau ngelihat aku mau diludahin terus mukanya, kayak gitu. Ngapain kamu kesini, ngomong kayak gitu. Kalau misalkan kalian nggak percaya, nanti di video ini aku tampilin ya, nanti kita tampilin ya foto almarhum, terus keluarga. Di situ ada mama juga pas kita lagi pada doa-doa, terus apa namanya, sama foto sosok apa sih yang selama ini yang dikirim, untuk menguasai tubuh raganya ya, raganya almarhum. Ntar kita bakal tayang ini sini. Terus itu sebelum kamu coba untuk ngobatin, dari keluarga tuh ada datangin orang nggak buat bantu misalnya? Oh, itu di hari kedua. Oh, berarti itu Lala sudah di sana? Udah. Baru ada orang lain itu datang untuk bantuin? Di hari kedua itu datangnya pertama siang ke sore. Itu ada 5 orang. 5 orang apa berapa ya? Aku tahunya cuma 5 aja. Dan itu orangnya kayak orang dari pondok semua, kayak orang pesantren gitu, pakai peci, pakai sarung. Ya, yang ada di lehernya kayak sorban-sorban gitu. Nah, terus ini apa namanya, pas udah dateng, aku kaget, aku pikir mau ngadain makan-makan. Aku udah seneng aja gitu duduk di dalam. Pas ini ya mereka ngobrol pakai bahasa Sunda, aku kan kurang paham banget kan, nggak begitu ngerti juga. Cuman ngeliatin, tiba-tiba ada 1 orang yang mungkin bisa dibilang dia tuh orang pinter atau paranormal. Katanya sih dia paranormal terkenal di wilayah kampung situ, katanya orang pinternya. Terus pas ini kan Uwa boboan tuh, bobo aja gitu loh, celentang. Tiba-tiba dia begini, kayak gitu. Kelihatan nggak dia begini. Tapi dia ngegituin kaki ya, ngegituin kaki Uwa. Jadi kaki Uwa tuh sama dia diraba dari bagian atas dengkul sampai ke kaki, diusap kayak begitu. Terus pas abis diusap dia ngegini-giniin kayak lagi naburin masako. Nah, terus nah, emang bumbu. Nah, terus dari situ pas udah begitu, aku bingung. Mama di samping nih, nyolek-nyolek. Kata mama gini, coba kamu lihat itu lagi diapain, lihat itu Uwanya diapain. Mama nggak ngerti. Ngapain tuh dia, ngapain tuh? Uwa diapain tuh? Nggak diapa-apain, ngapain tuh? Aku gituin kan. Tiba-tiba aku marah. Marahnya tuh nggak kontrol, udah nggak kontrol, tiba-tiba langsung ngedeketin Uwa. Aku ngomong gini, maaf ya Pak, nih begini nih. Aku langsung tekan ulu hatinya. Aku baca apa yang aku bisa. Aku baca Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Aku baca. Terus dari situ aku tarik. Dari sini aku tarik ke atas. Langsung gebrak ke bumi. Tiba-tiba ada yang loncat. Energi ya. Dan itu adalah sosok. Keluar? Iya, dia mau kabur. Yang dari badan itu. Dari badan tuh mau kabur. Kan tadi udah aku tarik kan. Nah, dia tuh keluar. Berarti mau yang kabur. waktu hari pertama itu kan Lala kan ada ngobatin tuh. Ada narik. Itu sosok 1 keluar. Iya, terus itu banyak. Berarti yang kedua lagi nih. Sosoknya itu. Jadi di mata ada, di kuping ada, banyak di gitu mulut ya. ada, di sendi-sendi tangan ada, di kaki ada. Yang bikin aku keselnya itu sampai mamah merinding banget, kayak yang gak habis pikir. Disetelin ayat kursi di YouTube, ditambah mama juga baca secara langsung, ngaji sama bareng-bareng anak-anaknya. Itu dia ngomong nggak denger. Itu berarti itu kayak semua panca inderanya kayak ditutup sama jin itu. Penuh ya. Nah, di situ posisi ya Allahualam ya, percaya nggak percaya, aku kukunya panjang. Nah,
aku nggak tahu harus seperti apa ya, langsung tiba-tiba begini, tiba-tiba ya ngomong lah di batin, assalamualaikum, waalaikumsalam, ya khadam khadam, panggil, tiba-tiba kata mama aku tuh kemasukan. Pas kemasukan tiba-tiba jari aku ya kayak gimana ya pokoknya kayak beginilah, jarinya kayak begini, terus langsung nyolok ke kuping Uwa, nyolok begini, dicongkel, cetak, langsung itu yang sebelah doang, yang sebelah belum. Panas katanya gitu, panas katanya. Udah, akhirnya dari situ dua-duanya gak lama aku lost control. Itu kata mama tuh badan Uwa abis sama aku kayak cakar-cakarin. Itu lost controlnya waktu hari yang kedua, itu berarti ada orang-orang pondokan itu? Itu pas udah ini, pas maghrib. Jadi pas yang pertama tuh mereka jadi kelewat kan. Jadi yang pas pertama itu siang ke sore, mereka tuh yang kata aku bilang itu ngapain gitu loh. Nah, ya itu dia cuman ngeginiin, katanya ada pasir. Pasir apaan? Nggak ada pasir gitu loh. Terus udah, itu kan yang ke hari keduanya itu kan pas aku tarik sosoknya mau kabur, ya kan? Aku masukin begitu. Udah, terus ya itu mau, mereka kan udah pada pulang nih yang sorenya itu. Ya itu maghribnya begitu. Maghribnya yang kata tadi aku bilang itu, yang mama bacain Yasin. Kita setel dari YouTube. Terus dia mana nggak kedengeran, kayak gitu. Ini ada yang datang ya. Nah terus pas udah kayak gitu, anak ayam. Iya, punya anak ayam. Goblok. Nah, terus guys, ada punya anak ayam guys. Terus ini pas kayak gitu, udah tuh langsung kan maghrib nih kita ya, aku lost controlnya ya itu kata mama, badan Uwa tuh abis katanya, aku cakar-cakarin, dan yang si Uwa ini almarhum dia teriak-teriak sakit, ampun. Nah itu di situ aku tuh lost control, tapi aku dikasih lihat, jadi kayak aku lagi kayak kesetanan, tapi aku ada di samping badan aku ngelihat badan aku tuh lagi ngapain gitu. Nah terus pas aku ngeliat gitu, aku ngeliat yang ada di badan almarhum itu kayak cakar-cakar semua, kayak yang ibaratnya kalau kucing berantem tuh udah robek pada robek. Nah itu, nah terus udah pas di situ dianya udah minta ampun, udah ini kayak kesakitan, tiba-tiba si Uwa ini kayak pingsannya tapi kayak langsung kayak tidur biasa, kayak balik lagi ke tidur. Terus udah tuh dari situ langsung aku dipegang pundak sama mama, Neng istighfar Neng, kayak gitu. Akhirnya aku berusaha buat yang udah itu, karena kan aku di samping badan aku gitu. Aku minta udahan dulu. Pengen sadar gitu ya. Akhirnya aku sadar, terus bunyi apa sih? Nah terus pas udah sadar aku kecapeannya juga kayak pingsan, ini kayak langsung kayak gitu. Udah mama dikasih air, dibacain, terus aku ngomong, tadi Neng ngeliat sosoknya gede, ada banyak banget di badan Uwa, aku bilang gitu. Ini mang jangan dihabisin yang kecil-kecilnya, langsung yang gedenya aja, aku bilang kayak gitu. Terus udah tuh pas itu kisaran jam 9 di sana tuh pokoknya dingin banget malam. 9:30 tuh kita udah menggigil ya, udah kayak ngantuk gitu, namanya hawa-hawa di kampung gimana ya, sejuk. Terus udah dari situ tiba-tiba ada yang ngetok-ngetok pintu nih. Ternyata si paranormal yang tadi sore datang jam 10 lewat sampai jam 11 kayaknya. Berlima dia datang. Oh jadi datang lagi? Datang. Tahu nggak dia ngapain datang? Katanya mau kenalan sama aku. Lah? Ya masih ada nih 2 orang di HP aku kontaknya. Iya, katanya
Dia tuh pas ngelihat aku kayak tadi siang itu, dia ngerasa energinya gede banget. Terus dia kayak ngerasa ada yang nyuruh buat datang kayak gitu. Udah dari situ ya udah ngobrol, nggak tahu bahas, ya dia kepengen bahas apa, kayak yang sampai segala dia nyebut eyang, dia nyebut ada keturunan ini. Aku namanya anak kecil ya, pakai selimut aja begini, sorry. Oh iya ya Pak, iya kayak gitu. Nggak tahu ada momen apa gitu ya, dia kayak yang penasaran, dia kayak yang gimana ke aku. Terus tiba-tiba ya akunya juga waktu itu seneng iseng, karena dia kayak ngetes. Ya udah, dia kayak kasar, lo jual gua beli gitu loh. Aku kan masih kecil, masih kayak gimana gitu. Terus akhirnya ya udah sama aku bacain dalam hati, tahan napas, udah keluarin pelan-pelan pakai tenaga dalam yang di perut. Langsung itu 3 orang itu saut-sautan loh, nggak berhenti. Terus aku bilang, ya ampun, gimana ini jadi begini mereka semua, aku bilang gitu. Ya udah jangan aku bilang gitu. Terus mama bilang, tuh pada kenapa Neng, kata mama. Nah enggak aku bilang gitu. Ya udah akhirnya aku bacain lagi, jadi buat menetralisir suasana, karena mereka pas datang juga memang niatnya mau ngetes, udah ketahuan gitu. Mungkin Akhirnya merasa kayak dipermalukan nggak ketika waktu awal-awal itu? Gak tahu. Ya cuman mereka kayak orang excited banget pas malam-malam itu, beneran deh. Nah terus dari situ kayak yang aku ngasih kode ke anaknya almarhum, anaknya Uwa, Kak tidur ngantuk udah malam, gue bilang gitu kan. Ya udah akhirnya cuma ngobrol-ngobrol gitu, minta nomor WA aku ya, si paranormal itu minta nomor WA. Ya udah, dia bilang katanya kayak nggak asing, kayak pernah ngeliat, ngomong begitu. Udah, oh iya Pak, iya. Pas aku panggil dia Bapak, manggil Om aja, jangan manggil Pak, saya masih muda. Oh iya Om. Apa bedanya Om sama Bapak ya? Nggak tahu. Ya pokoknya itulah. Nah dari situ, itu kan hari kedua. Masuklah tengah malam, mereka udah pada pulang. Dan kita istirahat, tidur malam. Di hari kedua itu si Uwaknya gimana keadaannya? Tidur ya, habis di terapi gitu? Iya tidur. Tidur aja? Tidur, cuman ya gitu kayak yang kayak ininya gitu banget, kayak berat banget. Mendengkur gitu lah ya, kayak orang capek banget. Ngoroknya itu. Nah, terus dari situ malamnya ini jam 1 apa jam berapa tuh tiba-tiba kebangun almarhum langsung kayak orang kesurupan. Itu kan kita tidur di samping-sampingnya, di sebelah sono anak pertama, di sampingnya anak kedua, sebelah sini tuh istrinya anak pertama ya kan, ya mantunya lah. Aku di sebelah sini deket mama, Sepa. Aku pokoknya nggak jauh-jauh dari mama. Sudah tuh dari situ langsung ini apa namanya, kita semua bangun, kayak ada yang jalan di kampung itu. Rumah serem loh kalau dibilang, soalnya apa, kan masih rumah-rumah kayu. Kita mah amit-amit ya kalau manusia ngeri didobrak, ngeri apa gitu. Itu beneran, itu dari pinggir, kita kan tembok pakai bata, itu beneran kayu. Ada orang yang kayak ngeginiin kuku lah, kayak ngegaruk gitu. Iya. Terus di atas ada yang jalan. Terus pintu kan kalau kita mah dikunci berapa kali, itu mah pintu ditutup pakai beginian doang, yang apa sih, bambu, kayak begitu doang. Ngeri, kebuka. Udah di kampung kan begitu. Takutnya beneran ada harimau, ada binatang buas gitu, takut ya gitu. Terus ya udah tuh akhirnya pas ini malam-malam mama bangun, ambil udu, bacain. Pas dibacain itu aku megang kepala Uwa tuh kayak kita lagi meluk begini ya. Nah kan dipegang ininya,
pegang baru dibacain tuh Uwa biasa tuh, tapi dia udah nggak betah kayak begini-gini. Akhirnya aku pegang tangan Uwa tuh, pas pegang tangan Uwa, tangan aku dipelintir begini, gua patahin lu, katanya ngomong begitu. Itu jelas banget ngomong kayak begitu. Sampai mama, ih astagfirullahaladzim, kata mama ngomong begitu, sampai nyebut tuh astagfirullahaladzim katanya. Terus Sardi denger gak nama anaknya? Tuh bapak kamu tuh ngomong kayak gitu tuh, mau matahin tangan si Lala. Ya lu siapa mau matahin tangan anak gua, lu setan, digituin sama mama. Karena mama tahu itu bukan Uwa. Gitu. Berarti meskipun dari hari pertama, kedua itu masih ada sosok di dalam Uwa ya, masih banyak ya. Banyak. Jadi memang belum, jadi udah ada yang keluar tapi masih banyak gitu. Iya. Jadi memang di Uwa itu sukmanya udah diambil. Udah diambil. Nah, terus dari situ pas aku sempat telusurin itu Uwa nggak tahu ada di mana, bener-bener tengah hutan, dan itu badan Uwa. Makanya kenapa Uwa suka bilang sakit, perih. Itu Uwa tuh diikat badannya pakai yang kayak di kepala itu loh, yang ada duri-durinya, tahu gak? Jeruji gitu. Iya, pakai kayak gitu. Jadi kan otomatis kalau Uwa gerak dikit ketusuk darah, ini darah itu di situ tuh. Tuh pokoknya sukmanya udah parah banget. Yang satu ada di pohon, yang satu ada bener-bener masuk ke hutan. Pokoknya itu kan ada 5. Ya kan, bener gak sih? Sukma tuh sedulur papat 5 pancarnya kan? Tuh, itu yang paling parah ya, yang aku ngeliat sampai bener-bener kayak wah ini mah udah takdir dari yang maha kuasa harus seperti ini. Itu yang warna hitam. Apa itu kalau yang hitam? Aku nggak tahu. Pokoknya Uwa tuh warnanya hitam. Ada warna hitam, ada merah. Beneran bukan kulit begini ya, bukan warna gini. Enggak, tapi itu warnanya begitu. Mungkin yang ari-arinya kali ya yang itu. Nah, terus udah dari situ langsung inilah itu mama pada ngaji pada apa. Kayak yang emosi. Aku nih emosi, nggak kontrol, dihantam lagi sama aku hantem. Pas lagi ngantem tiba-tiba dum, itu mereka di rumah pada denger suara dentuman gede, suara petasan orang nikahan dicampur kayak gempa goyang di rumah itu. Jadi bukan hanya Lala aja yang mendengar, tapi seluruh yang di dalam rumah itu ya. Iya. Nah, terus udah tuh aku langsung bilang, itu apa namanya, aku bilang Kak Sardi, aku bilang doain, bacain doa, ada yang mau datang. Jadi si pelaku ini yang punya utang, dia tuh datang ke orang pinter juga, ke dukun, dengan alasan bilang sakit hati sama orang ini gitu karena dipermalukan. Sedangkan kalau cerita aslinya orang itu yang salah gitu loh. Nah, ya udah, namanya ini kan yang penting mah uang dibayar, udah langsung dijalanin. Perang tuh malam itu juga sama dukunnya, perang. Terus pas udah begitu ternyata bapak nih yang di rumah ngerasain. Bapak malam bangun, zikir segala macem, ya kan, bantu doa kan. Nah, terus udah tuh dari situ langsung tiba-tiba aku ngeliat itu pasukan serem banget. Pasukannya itu kayak yang udah jin-jin siluman semua. Serem banget pokoknya. Nah, terus nggak lama ada angin kenceng, dingin. Nggak taunya itu ya mungkin Allah alam ya yang ngejagain kita gitu. Leluhur pada turun malam itu juga. Akhirnya perang. Badan aku aja sampai berapa kali itu jatuh terus. Jatuhnya tuh karena aku kecapean. Energi mereka masuk gede tuh nggak sembarangan. Satu aja nih ibaratnya mau baru nyanding di belakang aja kita udah yang udah lemes banget, apalagi sampai masuk ke badan. Terus
yang ibaratnya sukma akunya langsung kepental kemana gitu. Udah tuh dari situ perang, mereka ada kalah lah. Kalau dibilang dukunnya itu ada kalah, karena apa, yang paling kuatnya kita tarik, kita ambil. Dan itu ada fotonya. Jadi pasukan itu terus perang sama leluhur. Iya. Akhirnya mereka ada yang kalah gitu ya. Iya. Karena yang kuatnya udah bener-bener kita ambil. Yang kuatnya kita ambil, kita omongin. Terus ya pokoknya nanti ada videonya, fotonya juga ada. Bahkan yang apa namanya, anaknya almarhum Uwa ini sempat ngirim gambar ke kerabatnya, dan kerabatnya bilang, "Eta mah Raja Jin di Jambi," katanya gitu. Ya Allah walam ya, kita mah nggak mau suzon atau apa, yang penting kita udah begitu kita tarik. Waktu itu dibantu sama leluhur juga atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita omongin, kita negosiasi ya, walaupun dia bilang tapi udah nggak ada waktu, katanya kalian harus ikhlas. Karena apa ya, sudah ibaratnya sudah dijadikan target Uwa aku ini gitu. Akhirnya udah terlambat lah istilahnya, udah nggak bisa ditolong lagi. Akhirnya ya sudah, dari situ sosok Raja Jin tersebut ke aku, dia nggak ada aneh-aneh, dan dia juga ibaratnya udah ditatar lah sama yang leluhur-leluhur untuk berbuat baik. Dan alangkah baiknya itu cari tahu terlebih dahulu. Jadi intinya si sosok tersebut udah kita pulangin, kita balikin, dan dia baik ke aku feedbacknya. Kalau aku ada something atau apa, langsung ibaratnya macem-macem lah sama dia gitu. Alhamdulillah. Udah, jadi ceritanya hanya segitu aja. Karena dari situ ya seminggu kemudian kita turut berduka cita kehilangan beliau, almarhum Uwa. Dan keluarga juga memang sudah mengikhlaskan, karena aku sudah menyampaikan lewat sosok Raja Jin tersebut, karena udah target yang tadi udah aku bilang itu gitu. Jadi akhirnya semua harus ikhlas lah intinya ya, karena memang sudah istilahnya mungkin kena prosesnya bukan hanya sekejap gitu ya, prosesnya udah ya berhari-hari, mungkin jauh sebelumnya, sehingga ya mungkin ya kalau ibarat kayak orang udah rusaknya itu udah terlalu dalam, nggak mungkin bisa dibantu lagi istilahnya gitu ya. Meskipun istilahnya makhluk-makhluk yang itu udah saya berhenti pun tetap aja udah nggak bisa lagi prosesnya dihentikan gitu ya. Iya, tapi termasuk cepat tuh, dalam waktu seminggu, terus ditambah aku di sana ya kurang lebih 2 minggu. 2 minggu udah. Sama aku di situ 2 mingguan jadinya. Kan seminggunya kan yang abis ngelabrak 3 hari langsung. Iya, 2 minggu lah istilahnya ya berarti ya. Oke guys, mungkin segitu aja karena banyak yang datang. Iya nih, terasa banget dari tadi juga sampai kita dengar ada suara anak ayam ya. Iya. Ada siapa? Sini nggak ada yang ternak ayam. Iya. Lagi juga di sini kita kan di ini planet Mars. Iya. Nggak ada yang ternak ayam. Udah closing. Udah closing deh teman-teman. Buat kalian yang udah nonton, terima kasih. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Dan jangan lupa untuk support terus channel YouTube aku. Mudah-mudahan juga bisa diambil pelajaran ya dari cerita ini, bahwa ya kadang-kadang ada orang yang hatinya tertutup pada dia salah, tapi malah melakukan sesuatu yang tidak baik gitu. Iya, tapi intinya ya begini teman-teman, nggak bakalan ada asap kalau nggak ada api. Jadi lu jangan mulai duluan gitu loh. Lu yang mulai duluan, lu nyari gara-gara, giliran udah diladenin seolah lu korban, kocak. Iya. Kok jadi kesel sih? Udah gitu aja deh teman-teman ya, udah malam juga ini, ya ampun tengah malam. Makasih suami udah nemenin aku. Serem.
meet. Nah, bye bye.